Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Battle with Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita patah hati yang disuruh untuk menulis surat cinta ke dalam botol dan kemudian dia buang ke tengah laut. Dalam waktu beberapa bulan, surat cinta itu akhirnya ditemukan oleh seorang pria yang merupakan anak dari bos si wanita tersebut dan menjadi rekan kerjanya. Pada awalnya mereka berdua nggak ada yang saling mengenal, tapi seiring berjalannya waktu, pria itu akhirnya mengetahui kalau rekan kerjanya adalah wanita si penulis surat di dalam botol. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Abby yang hari itu datang ke sebuah upacara pernikahan dengan bibinya bernama Francis. Sebenarnya, Abby juga mengajak pacarnya bernama Scott untuk datang, tapi tiba-tiba dia mendapat pesan dari Scott yang ingin memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang jelas. Gara-gara kejadian tersebut, Abby jadi merasa patah hati dan menyalahkan dirinya sendiri yang menurutnya terlalu dingin dan tertutup terhadap pasangannya. Namun Francis malah menyuruh Abby untuk membuat sebuah surat cinta kepada orang asing dan memasukkannya ke dalam botol yang nantinya akan dibuang ke laut. Sesuai saran dari Francis, Abby lalu menceritakan tentang dirinya dan hal apa aja yang bisa membuatnya bahagia termasuk impiannya untuk menemukan pasangan. Setelah selesai, Abby langsung memasukkan surat itu ke dalam botol dan kemudian membuangnya ke tengah laut. Keesokan harinya saat berada di kantor, Abby bercerita kepada sahabatnya bernama Elaine tentang hubungannya yang udah putus dari Scott. Di sana, Abby juga bercerita tentang saran yang diberikan oleh Francis, dan menurut Elaine hal itu sedikit aneh karena dia tahu kalau Abby adalah wanita yang tertutup. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Abby menyerahkan laporan kepada atasannya bernama Eric mengenai beberapa usaha kecil yang akan dijual oleh pemiliknya. Dalam menjalankan perusahaan ini, Eric dibantu oleh putrinya bernama Sophie yang ceritanya lagi sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya bersama tunangannya bernama Kevin. Karena perusahaan ini dalam tahap berkembang, Sophie lalu memberi usul kepada sang ayah untuk meminta bantuan kepada adiknya yang bernama Nick. Eric pun tahu kalau Nick nggak suka bekerja di kantoran, tapi Sophie punya ide untuk meyakinkan adiknya itu agar mau kembali ke perusahaan mereka. Adegan film kemudian beralih ke sebuah tempat di mana Nick menemukan surat di dalam botol yang dibuang oleh Abby. Di waktu yang sama, Nick juga mendapat telepon dari Sophie yang pada awalnya berbicara tentang rencana pernikahannya dengan Kevin. Setelah sedikit basa-basi tentang pernikahannya, Abby kemudian meminta Nick untuk membantu pekerjaan mereka di perusahaan. Awalnya, Nick menolak permintaan itu mentah-mentah, tapi karena Sophie terus mendesaknya, dia akhirnya setuju untuk pulang ke kota Boston. Alright. Love you too. Beberapa hari kemudian, Nick akhirnya datang ke perusahaan keluarganya dan sang ayah langsung mengenalkannya dengan Abby. Di sana, Eric memberitahu kalau Nick akan membantu pekerjaan Abby, tapi Abby terlihat keberatan karena dia merasa kalau lebih baik dia bekerja sendirian. Setelah pulang bekerja, Abby jadi ngomel-ngomel sendiri karena dia merasa takut kalau Nick hanya akan memperlambat pekerjaannya. Abby pun langsung mengirim data tentang klien mereka kepada Nick dengan harapan Nick akan mempelajarinya sebelum bertemu dengan klien esok hari. Dear Nick, attached you'll read all files. Sementara itu di tempat lain, Nick yang lagi bersama dengan Sophie lalu berbicara tentang Abby yang menurutnya sangat tertutup. Ternyata Nick ini sadar kalau Abby nggak suka dengan kehadirannya yang terlihat jelas waktu Eric meminta mereka berdua untuk bekerja sama. Beberapa saat kemudian, Nick mendapat email dari Abby yang berisi informasi tentang klien mereka sekaligus meminta Nick untuk mempelajarinya.
Nick pun merasa yakin kalau Abby bukanlah wanita yang ramah, tapi Sophie meminta Nick agar mengikuti gaya bekerja Abby yang menurutnya bisa diandalkan. Am I 12? Nick, give her a chance. True. I'm going back. Sebelum beristirahat, Nick sempat melihat surat di dalam botol yang dia temukan di pinggir sungai. Nick yang penasaran lalu membaca surat tersebut yang isinya curhatan hati dari seseorang yang lagi kesepian dan hal-hal apa aja yang dia sukai. I'm loyal and trustworthy. Karena menurutnya isi surat itu cukup menyentuh, Nick terus membacanya sampai habis yang ternyata juga terdapat nama atau alamat email dari si penulis. Dan dari alamat email tersebut, Nick bisa menebak-nebak kalau si penulis surat ini berada di kota yang sama dengannya, yaitu di kota Boston. Adegan film kemudian beralih ke apartemen Abby, di mana dia merasa kaget karena mendapat email dari orang asing yang menemukan suratnya. Abby pun ragu untuk chattingan dengan orang yang gak dia kenal, tapi menurut Francis hal ini merupakan kesempatan bagus agar dia bisa mengobrol dengan orang baru. Sesuai saran dari Francis, Abby lalu membalas email tersebut dan lama-kelamaan dia merasa nyaman ngobrol dengan Nick. Dalam chattingan itu, Nick memberitahu kalau dia adalah seorang pria, dan ketika Nick bertanya tentang pasangan, Abby malah merasa malu untuk membalasnya. Keesokan harinya, Abby langsung memperlihatkan chattingan itu kepada Ellen yang punya pendapat sama seperti Francis. Beberapa waktu kemudian, Nick datang mencarinya dan mengingatkan Abby kalau mereka berdua ada janji untuk bertemu dengan klien. Sesampainya di tempat tujuan, Nick berbicara dengan pemilik toko es krim bernama Charlie dan Kat yang membuka peluang bisnis untuk bekerja sama. Namun pada saat itu Nick dan Abby malah berdebat karena mereka berdua memiliki cara yang berbeda dalam menilai kelayakan sebuah perusahaan. Why don't you assess the company the way that you want to, and I will... You're not going to try the product of the company you might acquire? Dalam menilai perusahaan tersebut, Nick memilih untuk bergaul dengan para karyawan dan mencoba es krim buatan mereka satu persatu. Di sisi lain, Abby sibuk untuk mengecek buku keuangan mereka, karena dari data itulah dia bisa mengetahui kondisi perusahaan. Strawberry bourbon. Lalu ketika kembali ke kantor, mereka berdua kembali berdebat tentang pendapat masing-masing yang merasa pro dan kontra terhadap perusahaan itu. Eric pun akhirnya meminta mereka untuk mencari klien yang baru, dan mereka berdua harus punya pendapat yang sama agar lebih mudah untuk membuat keputusan. Put it on the back burner. You keep looking. Time here. You two need to get on the same page. Setelah pulang bekerja, Abby langsung menemui Ellen di sebuah restoran yang mulai bertanya bagaimana kelanjutan chattingannya dengan orang asing. Abby lalu membalas email Nick yang menanyakan soal pasangan dan memberitahu kalau dia masih single. Mengetahui mereka berdua sama-sama masih single, Nick dan Abby jadi saling merasa nyaman dan mulai membahas tentang hal-hal apa aja yang mereka sukai. Nick dan Abby juga membicarakan soal pekerjaan mereka, yang dimana Nick bercerita kalau dia punya rekan kerja seorang wanita yang menurutnya keras kepala. Know it all. Incredibly stubborn. Ask yourself, have you really given it your all? Keesokan harinya, Abby langsung curhat kepada Ellen kalau chattingannya dengan orang asing itu berjalan dengan baik. Di sisi lain, Nick juga bercerita hal yang sama kepada kakaknya, sehingga Sophie merasa penasaran bagaimana Nick bisa berkenalan dengan seorang wanita. Online chats, Shocking. Berhubung mereka masih dalam tahap perkenalan, Nick belum mau bercerita banyak karena dia sendiri belum pernah bertemu dengan wanita itu. Nick pun sampai lupa kalau mereka ada pertemuan dengan klien baru, tapi untungnya dia udah sempat mempelajari beberapa informasi yang dikirimkan oleh Abby. Lalu sesampainya mereka di kafe kopi, Nick dan Abby langsung membicarakan tentang kerjasama dengan pemiliknya yang bernama Stan. Di sana, Nick yang udah mempelajari tentang sejarah dari usaha ini, ternyata bisa meyakinkan Stan untuk bekerja sama dan berbagi hasil dengan perusahaan mereka. Bernie's face. He gets off an airplane in California. All right, let's do this.
Tapi sebelum mereka pergi dari tempat itu, Nick tiba-tiba aja membuat kesalahan dengan mengatakan sebuah lelucon yang ternyata menyinggung perasaan Stan. Tentu aja percakapan mereka menjadi sangat canggung, sehingga Stan akhirnya membatalkan niatnya untuk bergabung dengan perusahaan mereka. That was Stan Tucker. The offer is officially declined. Setelah 2 kali gagal dalam meraih kesepakatan, Nick lalu bercerita kalau dia lebih menyukai bekerja di perkebunan atau di peternakan seperti milik kakeknya. Namun karena Nick juga suka membantu usaha keluarganya, dia kemudian mulai berpikir bagaimana jika mereka berdua mencari klien yang memiliki perusahaan besar. Let's go big. Let's do it right. Dari pembicaraan barusan, Abby lalu memperlihatkan perusahaan bernama Wilmore Estate yang bergerak di bidang minuman, perkebunan, dan juga penginapan. Sebenarnya dari dulu Abby sulit mengatur pertemuan dengan pemiliknya, tapi akhirnya mereka sepakat untuk mencoba kembali, siapa tahu kali ini mereka berhasil membuat kesepakatan. All the other companies we have called Wilmore Estates. Done. Di saat Abby menelpon perusahaan Wilmore, dia tiba-tiba mendapat email dari orang asing atau Nick yang ingin mengajaknya untuk ketemuan. Abby lalu menceritakan hal itu kepada Francis dan memberitahu kalau si orang asing ini ternyata juga berada di kota Boston. He has been here in Boston. Sesuai saran dari Francis, Abby kemudian menerima ajakan tersebut dan mereka berdua sepakat untuk bertemu besok malam. Nick pun akhirnya memesan tempat di restoran yang dekat dengan kantor mereka dan mendapat email kalau Abby akan memakai sarung tangan berwarna putih. Little restaurant called Luigi's. Oh, I love that place. Sebelum berangkat menuju ke restoran, Nick sempat melihat Abby yang memakai sarung tangan berwarna putih. Di waktu yang sama, Abby meminta Nick untuk menyerahkan daftar perusahaan pada Sophie, dan saat itulah Nick sadar kalau tulisan tangan Abby sama seperti surat yang ada di dalam botol. It's you. Yes, it's me. Setelah mengetahui fakta tersebut, Nick malah ragu untuk menemui Abby karena dia takut kalau pertemuan ini akan berpengaruh pada kerjasama mereka. Nick pun akhirnya terpaksa membatalkan pertemuan tersebut dengan alasan kalau ada suatu hal penting yang harus dia kerjakan. You're MLB in town. Something's come up tonight and I just left you standing there. Gara-gara kejadian tadi malam, Abby yang merasa sakit hati akhirnya memblokir semua email masuk dari si orang asing. She blocked me. Selain itu, Abby juga memberitahu kalau dia gagal mengatur pertemuan dengan Wilmore dan memilih untuk mengincar perusahaan oatmeal yang lebih sederhana. What happened to going big? Nick yang merasa bersalah kepada Abby lalu mencoba untuk mencari info tentang Wilmore yang hobi memancing di belakang penginapannya. Nick pun akhirnya mengajak Abby untuk pergi ke penginapan tersebut dan mengatakan kalau dia udah membuat janji dengan salah satu pegawai Wilmore yang bernama Deirdre. Her name is Deirdre. Deirdre who? I'll have a whole bio written. It is this time, but it's just annoying that you... Keesokan paginya, Nick kemudian menjemput Abby di apartemen yang membuat Francis penasaran pada pria yang ingin mengajak keponakannya pergi. Di tengah perjalanan, mereka berdua sempat mampir ke sebuah restoran dan di sana Nick langsung memesankan pancake bagi Abby yang merupakan makanan favoritnya. Over me when you don't even know what I like. Oh. Oh man. Singkat cerita, saat mereka sampai di tempat tujuan, ternyata Deirdre yang dimaksud oleh Nick adalah pegawai resepsionis di penginapan itu. Nick pun akhirnya menceritakan rencananya pada Abby kalau mereka akan menemui Wilmore secara spontan tanpa membuat janji apapun. Just doesn't know it yet. Give me the lobby in 20 minutes, okay? What is this? Setelah Nick dan Abby berganti pakaian, mereka berdua kemudian pergi ke belakang penginapan itu dan kebetulan ada Wilmore yang sedang memancing. Di sana, Nick mengajarkan Abby untuk memancing, dan pada saat itu Abby langsung mendapat ikan yang membuat Wilmore terkesan kepada mereka. Mengetahui Nick dan Abby adalah tamu di penginapan, Wilmore lalu memberi tawaran pada mereka berdua untuk melihat pabrik minumannya. 1 jam kemudian, Nick dan Abby akhirnya diajak ke pabrik cider, dan Wilmore juga mengundang mereka malam ini ke acara pesta ulang tahun usahanya yang ke-30. You
just enjoy your time here. We're having the Cideries 30th anniversary. Sebelum mereka berpisah, Wilmore sempat mengantar mereka ke kebun apelnya yang merupakan bahan dasar dalam membuat minuman. Nick dan Abby pun bersemangat untuk mengajak Wilmore bekerja sama dan membahas berbagai persiapan agar rencana mereka berjalan dengan baik. Thank you. Abby yang merasa hubungan mereka tambah dekat, lalu bercerita kejadian kemarin di mana dia merasa kecewa pada orang asing yang batal ngajakin ketemuan. Nick pun lalu meminta Abby agar melupakan orang tersebut dan mengatakan kalau Abby harus belajar untuk membuka hati bagi pria lain. Had a date and this guy, but I thought I had a great connection. Yeah. Hey, Kemudian di malam harinya mereka berdua akhirnya datang ke acara pesta yang diadakan oleh Wilmore. Di pesta itu, Abby mendapat kesempatan untuk berdansa dengan Wilmore, dan ternyata Wilmore udah bisa menebak mengenai tujuan Nick dan Abby datang ke penginapannya. Karena Wilmore terkesan dengan pertemuan mereka, dia kemudian membuat kesepakatan agar mereka bertiga bisa bertemu di kantornya besok pagi. Abby pun langsung memberitahu Nick tentang pembicaraan barusan, dan kabar baik ini tampaknya bisa membuat hubungan mereka berdua semakin bertambah dekat. Keesokan paginya, Nick dan Abby akhirnya bertemu dengan Wilmore yang tadi malam ternyata udah berunding bersama istrinya. Dan dengan berbagai pertimbangan, Wilmore dan istrinya terpaksa menolak penawaran tersebut mengingat usaha mereka ini udah berjalan selama 30 tahun. Merasa Nick sangat cocok dengan tempat ini, mereka lalu kembali menemui Wilmore untuk menawarkan bagaimana jika mereka bekerja sama dan Nick akan belajar untuk menjalankan perusahaan ini. Ternyata ucapan itu berhasil membuat Wilmore berubah pikiran dan akhirnya mau menerima penawaran mereka. Sebelum mereka pulang ke rumah, Nick akhirnya mengaku kepada Abby kalau dia adalah sosok orang asing yang udah menemukan suratnya di dalam botol. Di sana, Nick berusaha menjelaskan apa alasannya membatalkan pertemuan mereka, tapi hal itu malah membuat Abby semakin kecewa dan merasa kalau Nick udah mempermainkan perasaannya. Beberapa hari kemudian, Abby mendapat undangan pernikahan dari Sophie, tapi dia merasa ragu untuk pergi ke acara itu karena dia belum mau bertemu dengan Nick. Francis pun akhirnya mengingatkan Abby tentang surat yang dia tulis, di mana dia berharap kalau ada seorang pria yang akan menemukannya sebagai pasangan. I want something real. I have allowing my niece to hide from life. Singkat cerita, saat acara pernikahan Kevin dan Sophie diselenggarakan, Abby sama sekali nggak mau berbicara dengan Nick tentang hubungan mereka. Setelah upacara itu selesai, Abby tiba-tiba mendapat pesan dari seorang pelayan yang memintanya untuk berjalan ke sebuah tempat sampai dia menemukan surat di dalam botol. Dalam surat tersebut, ternyata berisi permintaan maaf dari Nick dan bagaimana dia menggambarkan sosok Abby yang bisa membuatnya bahagia. Beberapa saat kemudian, Nick akhirnya datang untuk mengatakan cinta kepada Abby dan berharap kalau Abby juga memiliki perasaan yang sama kepadanya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Battle with Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.